Berarti Bapak asal Kristen, tidak pernah membaca Alkitab. Sama dengan bohong, Pak. Bapak Katanya ada di Alkitab. Saya tanya di Alkitab di mana? nanti Bapak bukan Kristen. Nanti Bapak bukan Kristen. Berarti Anda tidak Kristen. Loh, fitnah lagi sampean malahan. Fitnah lagi, iya. Kalau kita bertanya sama orang Kristen ini rata-rata emosi. Saya bingung juga. Kan sudah kata Bapak, kan kata Bapak Bapak, tidak, tadi Bapak mengatakan Bapak tidak percaya dengan Rasul Paulus. memang saya tidak percaya. Berarti Bapak tidak pernah baca Alkitab. Loh, apa kaitannya saya tidak percaya sama Paulus dan tidak membaca Alkitab? Justru karena saya sudah baca Alkitab, di situ saya tahu Paulus. Ya sudah, saya tanya Bapak, di mana Bapak ketidakpercayaan dengan Rasul Paulus? Iya, saya tanya Bapak, percaya bagaimana maksudnya, biar saya kasih jawaban yang pasti. Tadi kan Bapak bilang, ada pendeta nggak di gereja? Ya, ada pendeta. Saya Ngelak lagi dia, Pak Dehe. Ngelak Iya, lagi. Ada pertanyaan yang berat lagi loh habis ini. justru Halo, Pak. Anda bertanya balik. Makanya saya katakan Anda itu berarti bukan Kristen. Loh, kok bukan Kristen? Memang kalau berat-berat pertanyaan sama orang Kristen, mutar terus. Mutar terus ya Pak Dehe. Kalau nanya sama Kristen muter terus. Nanya sama Kristen muter terus, nanya sama pendeta ngambang terus gitu ya. Iya. Terus kayak gimana? Bingung jadinya. Saya tanya kan Pak, di Alkitab mana bahwa kita percaya Paulus itu percaya apa sama Paulus? Gampang sekali, sederhana pertanyaan saya. Anda tidak percaya dengan Paulus. Aduh ya Allah. Sampai saya mati sih tidak percaya sama Paulus. Saya percaya apa sama Paulus? Paulus itu bukan Tuhan. Dia adalah orang jahat dan bertobat, memberitakan firman Tuhan. Apa yang saya percaya sama dia? Saya sama dengan Paulus. Coba Bapak baca suratnya. Surat Paulus kepada jemaat Roma. Diambil dari Alkitab, suratnya dari Injil. Surat Pak Dehe kepada jemaat Sitorus. Sama kan? Iya betul juga sih ya. Betul juga sih Pak Dehe. Surat Pak Dehe kepada orang Nias. Yang dibaca surat saya, ceramah saya, khotbah saya. Apa? Kalau dia Tuhan saya percaya baru. Dia kan orang biasa. Gimana sih laiku ini Marsitorus? Begini, kan sudah saya tanyakan tadi kepada Bapak. Bapak Iya. tidak percaya kepada Rasul Paulus. Berarti Ya, Bapak tidak pernah membaca Alkitab. Lalu apa yang saya baca ini yang di rumah ini Alkitab namanya apa itu? Bagaimana? Mungkin Alkecap namanya. Di rumah saya Alkitab kenapa bisa beda? Alkitab dengan Alkecap beda. Ya. Apa ngikut Paulus ini? Tidak. Apakah Anda benar-benar masih Kristen? Loh, saya Kristen. Nah, jadi ketidakpercayaan Anda kepada Rasul Paulus itu di mana yang tertulis?
Memang Paulus itu orang biasa, ngapain saya percaya sama dia? Yang mengatakan Rasul Paulus itu Tuhan siapa? Lah, Dia kan rasul. iya, nah ngapain saya percaya sama dia? Yang menyatakan Rasul Paulus itu Tuhan itu siapa? Kan tidak ada kan? Iya, nggak ada. Makanya saya bilang, ngapain saya percaya sama Paulus? Mengerti nggak surat Paulus itu diambil dari Injil? Surat Padehe kepada orang Medan. Itu begitu si Paulus. Nah, Anda tahu surat Injil itu mana atau tidak? Gimana? Injil itu, Bapak tahu itu Injil itu yang mana tersurat itu Anda tahu atau tidak? Ngapain kita bicara kalau nggak tahu, Pak? Yang mana Injil, Pak? Apakah Yang di mana Medan Injil? nggak ada Injil? Tidak, saya menanya kepada Anda, mana surat Injil? Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Markus, iya. Dari pernyataan Pak, dari pernyataan Dengar dulu. Lalu Padehe menulis Injil yang keempat tadi, menulis surat kepada jemaat di Medan. Hai, saya Padehe dari Cibinong. Kan begitu tulisnya Paulus. Dahe, dari pernyataanmu, kau sudah tidak Kristen. Alah. Nah, ini semalam saya juga berdiskusi di forum Bang Juma. Orang Kristen itu fitnah terus kalau dia mengambang. Fitnah. Iya. Saya Islam di sana. Sampai saya keluarkan salib saya bilang saya masih normal. Saya Kristen tulen. Ini dia yang saya nggak suka sama orang Kristen. Bahkan kalau susah begini, salib buka pendapat kita, bukan fitnah lagi. Saya nggak suka. Memang orang Kristen jarang berjenggot seperti saya, jarang. Tapi saya kan pengikut Kristus. Yesus berjenggot. Ini jenggot, Pak, walaupun sedikit ini jenggot karena tidak dipanjang. Lalu saya begitu paham dengan Paulus. Lalu saya bertanya dulu ini. Ini tidak punya jenggot itu, Pak. Nggak usah ngerengker jenggot. Saya bertanya agak berat ini. Mungkin Bapak ini ngawur ini. Apakah di Kristen boleh poligami nggak? Menurut saya boleh. Menurut Bapak bisa nggak? Di mana bisa poligami? Bisa lah. Di mana di Kristen itu diperbolehkan poligami? Saya nggak tahu kitabnya di mana, tapi kata saya bisa. Karena tidak ada di dalam firman Tuhan. Sudah nyata kebotolanmu. Kau pun tidak tahu. Dengar dulu Oten, dengar dulu. Iya. Katakan tidak tahu. Dengar dulu. Di mana di dalam Alkitab bahwa tidak boleh dua istri? Di mana? Coba cari. Di mana? Saya yang mencek. Bukankah yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia dan tidak boleh diceraikan? Itu perceraian, Bos, bukan pernikahan. Iya. Pak Dewa, iya. Emang berat ini Pak Ustaz. Makin berat, iya. Oh, makin berat, Pak Dewa. Dinyatakan oleh Yesus yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh lagi menjadi dua, menjadi tiga, tetap harus jadi satu. Nggak ada. Di dalam Alkitab dikatakan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu kalimat yang benar. Ya iya. Di mana di situ dikatakan apa yang sudah ada tidak boleh ditambahkan? Nggak ada, Bos. Bukankah dia sudah menyatakan mereka tidak lagi dua melainkan satu? Ya iya, satu. Ya sudah, saya dan istri saya sudah menjadi satu daging. Betul.
Tapi kalau Apakah mungkin harus menjadi 3, menjadi 2, menjadi 4? di mana di Alkitabnya dikatakan tidak boleh menikah lagi, tidak boleh 2, tidak boleh 3? Kalau untuk menyatakan menikah lagi itu memang tidak ada di Alkitab karena sudah dinyatakan. Ya berarti sudah nggak ada. dipersatukan. Berarti nggak ada larangan poligami. Dalam pernikahan di umat Kristen itu, berarti Anda memang tidak Kristen ya, kelihatannya. Ini fitnah lagi. Saya sumpah orang Dari narasi Anda, saya sudah bisa membaca bahwasanya Anda itu memang tidak Kristen. Karena kenapa? Selalu gatal, ya. Kenapa? Iya, kalau Kristen itu tidak selalu gatal, cukup yang masa lalu. Sudah? Jangan munafik, bos. Kamu laki-laki, aku juga laki-laki. Nah, di situ kemunafikanmu, bro. Bisa jadinya normal dia kan gitu. Itu baru bisa tidak boleh diduakan, Bang Sitorus. Itu masuk kita ke tafsiran. Baru kalau kita nggak tafsir nggak bisa. Bukankah sudah dinyatakan yang sudah dipersatukan Ya, tidak boleh lagi dipisahkan? tidak Nah, boleh. saya dan istri saya sudah menjadi satu daging. Sudah selesai. Nggak ada kan di Alkitab? Nggak ada. Tidak ada. Iya sih. Itulah kau yang tidak waras, waru. Ini Karena kau inilah dia. tidak salah, waru. Gak usah kau jelekan, kau bukan Kristen, kau palsu. Kau Begini, palsu. Pak. Ya, kau palsu. Biar saya jawab, biar udah selesai. Biar Kau saya jawab. palsu. Saya jawab. Diam dulu. Biar saya jawab. Kau palsu, Jadi, waru. kalau Bapak bilang saya palsu, di TikTok saya pelayanan sekitar 3 minggu yang lalu apa 4 minggu yang lalu. Lihat saya di situ, saya pakai jubah di gereja. Banyak yang panggil, sedikit yang terpilih. Kalau yang salah satunya, yang sedikit tadi. Kalau yang banyak, salah satunya yang banyak tadi ya, dan ini tidak kan terpilih. orang yang imannya baru Dan dipercaya. banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kau tidak terpilih, waru. Iya, kau tidak terpilih. Ya, kalau tidak terpilih terbuang, kan itu kan? Wah. Jangan dengan panas sampah. dulu lah. Bang Sitorus jangan panas dulu lah. Sampai Iya, nanti malah jadi fitnah sama Pak Dehe pula ya. keinginan saya tidak sampah, waru. Ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saya tidak sampah di dalam keimanan saya. Sudah paham kau, waru? Justru Bapak memfitnah saya, Anda sudah berdosa. Kata Tuhan Dari mana saya tidak berfitnah? boleh. Saya membawakan apa yang kau katakan dari kitab. Waduh, inilah kalau Kristennya botol. Dan kau menyatakan kau itu Kristen, tapi kau Kristen sampah. Kau Kristen sampah. Mana? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Sabar. Ini bahasa kasihnya coba disimpan aja dulu ya. Bahasa rohnya disimpan dulu. Diskusi yang sehat gitu. Sabar ya. Saya yang mengatakan yang demikian itu sudah cocok untuk si waru ini. Ya, waru. Jadi di Alkitab tidak terdapat satu titik pun bahwa poligami dilarang. Itu jawaban asli. Poligami dilarang. Memang poligami tidak diperbolehkan di Alkitab. Yesus Boleh. menyatakan tidak boleh. Boleh. Di mana? Boleh. Di mana Enggak ada Yesus- ayatnya, enggak boleh. Di mana Yesus membolehkan poligami?
Bukan Yesus yang bilang, saya. Pak Dehe Kau yang bukan Tuhanku, kau bukan Tuhanku, kau itu sampah dari Tuhanku. Iya, kau tidak terpilih olehnya. Oke, saya ikutin lah. Lalu Nah. tidak ada kitab di mana disebutkan, dikatakan tidak boleh beristri dua. Di mana itu? Kan sudah dinyatakan, yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Kemudian aku dan istriku tidak lagi dua, melainkan sudah menjadi satu. Iya, itu Apakah mungkin harus istriku ku nikahin lagi perempuan lain? Berarti kau yang tidak tanggap oleh apa yang dinyatakannya. Ya udah, kau sampah. Jadi jawabannya di dalam Alkitab, kau adalah sampah, begitu. Itu menurut saya sendiri. Karena kenapa? Kaulah Yudas, kau si Yudas, penguasa. Iya, kau nggak bakalan mampu kalau melawan aku, karena kau tidak mengerti apa yang dari kitabku baru. Percuma kau bilang kau Kristen, berarti kau Kristen nggak berlaku. Tapi kalau Bapak seorang Kristen pasti mendengarkan. Memang saya sudah berbicara dengan pendeta, hampir beberapa puluh pendeta. Memang di Alkitab nggak ada, bos. Nggak ada. Berapa puluh banyak, berapa puluh kali, berapa puluh pendetamu? Siapa pendeta dari Medan yang pintar? Biar berdiskusi dengan saya. Berapa puluh pendetamu? Kok pala pendeta sama aku aja kau diskusi, kau bodoh kau tentang kitab. Aku yang masih Ayo, cecar Pak Dehe. Jangan mau kalah Pak Dehe. Saya mau tahu yang mana Protestan, yang mana prosetan kan gitu. sampah, kau tahu kok. Kok jadi pendetamu pula mau kau tantang aku aja yang awam, kau pun botol. Orang Medan. Pendeta. Aku punya botol. Kalau ditanya di mana itu poligami, jawabannya sampah kau. Orang Medan ini. Kau cap orang Medan semua di situ terus loh. Gak usah kau bernarasi banyak. Udah sampainya kau dalam kekristenan udah dibilang. Oh, jadi jawabannya sampah kau. Iya, jawabannya gitu ya. Itu pada sampah kau itu dalilnya di mana sih? Dalilnya dari Medan. Oh, Dari Medan. dari Medan dalilnya, bukan dari Alkitab lah, bukan. Terus? Jadi begini bos, kita bicara waras dulu ya, waras. Kita kosongkan pikiran, lalu kita berbicara tanpa agama, kita berdua ini tanpa agama, tanpa kita mengenal Tuhan. Saya tanya kembali lagi, di kitab yang Bapak baca, apa yang dipersatukan Nah, Tuhan? pelanggaran dia Pak Dehe. Udah dibilang jangan pakai bahasa roh ya. Kepelanggaran dia. Lanjut Pak Dehe, tanggapi dulu. Ada naik lagi nggak dia? Memang agak-agak berat kalau saya tanya ini Pak Ustaz, berat sedikit lah. Berat. Tadi di mana itu dalil botol kau itu? Heran saya. Sampah kau ya dalilnya itu di mana itu? Tanya sama orang Kristen khususnya Margastorus, apakah ada poligami di Kristen? Sampah kau, itu jawabannya. Sampah kau jawabannya. bukan larangan gitu ya, tapi sampah kau jawabannya. Iya, pada berat emang dalil dari Medan memang.
Aduh. Ayo, si Torus masih berani naik. Masih berani nggak naik? Pak Sitorus Nggak ada lagi pada, nggak ada lagi. sudah memahami Alkitab, memang nggak ada ayatnya, nggak ada. Iya. Saya ngakak aja dari tadi ya pada udah sampai kayak gitu, kayak gimana lagi? Oh ini ada dia naik lagi pada nggak apa-apa. Iya. Terus Belum selesai masalahnya, saya nyimak dulu gitu. Dalilnya kayak gimana? Kan sampah kau itu udah dalil dari mana? Coba bahasanya ya, Bang Sitorus ya, diamankan bahasanya. Akhirnya kau pelanggaran 2 kali udah. Bukan saya yang turunin, kaunya yang pelanggaran masalahnya. bagaimana lah? Sudah ada jawaban yang lain. Jawaban apa? Udah bahas yang lain aja. Kita bawa dari Mansre nanti ku tanya nanti pernikahan anak domba itu, Bapak tidak bisa jawab. Pernikahan anak domba itu bagaimana nanti, Bapak lagi nggak tahu. di mana disuratkan pernikahan anak domba itu. Di Wahyu 7 berapa itu? Nanti ku cari kalau Bapak memang jawab. Wahyu berapa? Saya belum hafal tapi bisa. Wahyu Bapak 19 nomor 7. Ya betul. Bisa Coba Bapak buka jawab. Wahyu 19 nomor 7. Ngeri emang, berat emang ya. Ini penentuan ini yang mana betul-betul Protestan, yang mana prosetan kan gitu. Bingung juga saya dari tadi. Iya, tadi saya ingin diskusi sama Ustadz ini, tapi Ustadz menaikkan dia. Cuman dia membahas Rasul Paulus. Dia tidak percaya kepada Rasul Paulus. Sementara saya tanyakan dia, di mana ketidakpercayaannya kepada Rasul Paulus? Dia tidak ada menunjukkan di mana. Saya sudah Gitu. bilang bos bahwa aku itu tidak percaya kepada Rasul Paulus. Dia Ya itu sudah, begini saja Warbu ya. Kalau kau tidak percaya kepada Rasul Paulus, itu terserah samamu. ya betul. Wah. Itu urusan lain. Ya sudah, kaulah itu kan, itu bukan urusanku. Nah, Oh, nyerah udah pada Bang Sitorusnya ya. Berat emang pada iya, kalau memang jadi tadi Pak Ustaz, ya, sama dengan bohong. Tadi saya ingin diskusi sama Pak Ustadz naikkan dia. Iya, karena Buat pada enggak Bapak naik dari dia. Kristen saya lihat beberapa hari yang lalu pada juga naik. Nggak ada Kristen satupun yang bisa bantah pada masalahnya. Sampai hari ini aja Anda pun nyerah juga sama pada kan gitu. Gimana menurut saya Pak Ustadz? Saya sudah menanggapi dia. Ada Dan satu dia lagi. menyatakan, tidak Ada satu lagi yang belum kami. terjawab tuh. Masalah ular dengan Tuhan tuh. Mana juga yang betul itu. Sampai sekarang saya masih bingung juga Tuhan dengan ular itu. Ular, gimana itu Pak Ustadz? Pak Ustadz, gimana itu Tuhan dengan ular? Baik, saya bukakan dulu ya pada nantang pula dia pada ya. Kejadian berapa itu pada Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Oh, 1 sampai 5 baik ya. Baik. Bentar ya. Kejadian 3 1 sampai 5. Ya betul Pak Ustaz. Bentar. Berarti 3-0 nih Pak Ustaz. Iya. Menang telak saya.
Oke, nih. Saya bacakan dulu Bang Sitorus ya. Nih saya bacakan ya. Perempuan dengan ular, Tuhan dengan ular ya. Entah yang mana juga yang betul ini ya. Nih yang bikin bingung juga ya. Saya bukakan dulu ya biar kita paham ceritanya. Kejadian 3 ya 1-5. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat ya, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi di sini firman Tuhan, kalau Adam makan buah pengetahuan, maka dia akan mati. Ya. Lalu apa? Kata ular ya, kalau kamu makan itu buah, maka kamu tidak akan mati. Kata Tuhan, mati kalau makan buah. Kata ular, nggak akan mati. Lalu dimakanlah oleh Adam dan perempuan itu ya. Ternyata Adam dan istrinya tidak mati. Gitu. Jadi siapa yang bohong? Ular atau Tuhan? Bang Sitorus, kata Tuhan kalau makan buah mati. Kata ular, kalau makan buah tidak mati. Nah, ternyata setelah dimakan Adam, Adamnya kagak mati. Jadi yang mana yang bohong? Ular atau Tuhan yang bohong? Nah, silakan dijawab. Jadi menurut Pak Ustadz ini berarti Adam ini dan Hawa sudah memakan buah pengetahuan itu, tapi mereka tidak mati ya Pak Ustadz ya? Nggak mati kan dia? Iya, itu menurut narasimu ya Pak Ustadz ya? Itu kata Pak Dehe nggak mati. Saya tahu dari Pak Dehe juga. Ini kan di ayat 6-nya mereka Adam itu dan istrinya memakan buah itu. Iya. Menurut kalian berdua, Adam dan Hawa sudah memakan buah pengetahuan itu. Dan mana ada ceritanya dia mati di sini di kejadian ini? Nggak ada cerita Adam itu mati di kejadian ini, padahal dia makan buah. Kata Tuhan kalau makan buah tuh kau mati. Iya, oke, itu menurut kami kan? Kamu bukan menurut kan? saya, menurut Bible. Kok menurut saya? Iya, dan Adam dan Hawa sudah memakan buah itu dan mereka tidak mati pada waktu itu kan? Nggak mati. Waktu memakan buah itu kan? Nggak mati mereka. Nyatanya sekarang Adam dan Hawa itu masih hidup atau tidak? Bang, yang dikatakan Tuhan kalau kamu makan buah itu kamu mati. Artinya waktu dia setelah makan mati itu. Jelasin Pak Dehe, berat emang. Berpikir yang lebih dalam. Nyatanya sekarang Adam dan Hawa itu masih hidup atau tidak? Loh, sudah mati Pak. Hah? Sudah mati, udah lama itu. Sudah mati kan? Iya. Apakah mereka hidup selama-lamanya? Enggak lah, namanya orang mati. Tuhan menciptakan manusia tidak untuk mati. Tapi karena buah larangan yang dilarang itu untuk dimakan oleh dia. Itulah dia melanggar satu peraturan yang ada, yang sudah dinyatakan Tuhan, makanya mereka mati. Dan sampai sekarang kita manusia ini mati. Lalu saya ikutin aja Bapak dulu. Lalu kalau mereka tidak makan, mereka hidup sampai sekarang. Mereka akan hidup selamanya, tapi kita ini tidak akan ada, hanya Adam dan Hawa. Di mana suratnya itu? Dalilnya.
Iya lagi dah. Iya lagi sudah. Masa kalau dia kagak makan Adam tuh ya kita gak ada kayak gimana? Mana surahnya itu, dalilnya di mana? Jangan dalil dari Medan lagi ya. Di mana bosku dalilnya? Biar kita belajar. Banyak Allah menciptakan manusia itu bukan untuk mati. Di mana? Biar aku baca. Di mana, Bos? Sebutin dulu datanya, dalilnya di mana di Alkitab itu ya. Yang Anda katakan itu Bang Sitorus ya. Jangan dalil dari Medan gitu, jangan. Susah kalau dalil dari Medan. Dalil dari Alkitab, bukan dalil dari Medan yang dicari Padehe ya. Iya. Memang nggak ada di Alkitab tuh, Bos. Nggak ada. Bos paling nyari sampai besok nggak ketemu. Di forum Bang Juma semalam saya diserang orang Nias sama orang NTB. Tapi begini-gini terus karena nggak ketemu jawaban. Kecuali tafsir kita tafsir baru bisa ketemu. Teman-teman yang di YouTube yang 1000 orang ya, mohon bantuan like-nya dong ya, karena like-nya baru 300 itu 310. Teman-teman yang di YouTube yang 1000 orang mohon bantuan like-nya ya. Thank you, makasih. Mana Bang Sitorusnya mana? Lagi nyari. COD Ngadat. Ngadat kah? Ngadat kayaknya ini pada he. Aduh. Mana Bang Sitorusnya ini? Bang Sitorus ngadat pada he. Ngadat. Biarkan dulu dah ya, biarkan dulu. Enggak itu gerak gambarnya tuh ya. Dia lagi cari, Pak. Mungkin pernah dia. Oh, lagi cari. Saya pikir tadi ketiduran ngantuk gitu. Jawa Paulus nantang lagi dia. Mungkin biar skor imbang kali, Pak. Tuh yang di YouTube ya, makasih ya. Udah 400-an like-nya gitu. Ya, diseimbangkan maksud saya gitu. Ya, like dengan viewernya. Yang 1000 orang, masa 1000 orang cuma 30% yang like kan gitu ya. Sambil nunggu dalil dari Medan dulu ya. Ya, gimana? Semenjak saya masuk Komal Pak Ustaz ini, di DM saya beberapa orang atau puluhan orang, saya ini adalah pengkhianat kata mereka. Terus Lalu saya tanya, itu kan yang tertulis di dalam Alkitab. Karena saya belum tahu jawabannya, saya bertanya. Macam-macam lah Pak Ustaz, sampai saya dibilang kafir lah, orang tidak beriman lah. Maksud kadang saya dibilang, kau dibayar berapa kau sampai begitulah. Kok dibayar, sementara saya ini bertanya kita sendiri. Kalau memang belum tahu jelas, kita tanya. Betul. Ketidaksenangan Pak Ustaz. Ya Di itu. Kejadian 2. Tunggu sebentar. Di Baik. Kejadian 2 ayat 8 sampai 9. Kita baca ya Pak Dehe ya. Katanya ada dalilnya. Baik. Ini ya. Manusia ke dalam kita. Oke, nih ya, kita bacakan ya. Saya ini adil aja gitu ya teman-teman. Nih, Kejadian 2 8 dan 9 ya, Kejadian 2 tuh ya. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu.
Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Maksudnya? Beda dengan pertanyaan Pak Dehe tadi ini jawabannya. Yang ditanyakan Pak Dehe tadi sesuai yang Anda katakan, Bang Sitorus ya. Kata Anda kalau Adam itu kagak makan buah, dia hidup kekal, tapi manusia kita nggak ada. Nah, itu di mana dalilnya? Itu yang ditanya Pak Dehe tadi, mana dalilnya? Yang kayak yang seperti Anda katakan itu. Ya sudah, kalian berdua ini kan tidak mengetahui isi Alkitab. Itulah dia. Itu Alkitab, Pak. Bukan karena kan sudah dikatakan itu ada buah yang dilarang tidak boleh dimakan. Tapi Ya. iblis merayu merayu Hawa agar menyentuh dan memakan buah itu. Mati nggak Hawanya? Pada saat dimakannya tidak mati, tapi lihatlah sampai sekarang apakah dia hidup, dan kita manusia ini apakah masih ada yang hidup? Tidak ada. Itulah dosa waris dari akibat memakan buah pohon pengetahuan itu. Tapi kalian tidak akan ngerti karena kalian tidak mengetahui. Apa yang kami tidak ketahui? Ya udah, kalian kan tidak mengetahui itu tadi yang saya jelaskan, karena itu bukan dari keimanan kalian berdua. Loh, Pak Dehe bukan Kristen pula dituduh. Jawab Pak Dehe ya. jadi begini Pak Sitorus, biar saya jawab, semoga mengerti dengan bahasa yang cukup sederhana. Kalau kita tafsir ayat itu, kita mati bukan mati ininya tidak bernafas. Halo Pak Sitorus, jangan pergi dulu lah, nanti engkau nggak dengar. Mati iman, mati rohani, tidak kekal hidupnya. Itu kalau kita masuk ke tafsiran, itu tafsiran saya. Tapi kata Bapak kan kebanyakan pendeta-pendeta itu katanya firman Tuhan tidak bisa ditafsir. Lalu ayat ini sudah mentok di sini nih, nggak ada yang lain, selalu belum mati. Kalau ditanya udah mati belum, masih hidup tuh si Hawa. Yang jadi pertanyaan terbesar saya atau orang-orang yang tidak percaya kepada Allah adalah, siapakah yang tega berbohong itu? A. Iblis, atau B. Allah? Siapa yang bohong? Mana? Kalau perkataanmu sampai kemana? Berbohong apa? Baru botol. Rupanya nggak ngerti Pak Dehe. Dia pertanyaannya nih saya ulang ya. Pertanyaan Pak Dehe itu kayak gini ya. Tuhan mengatakan, hai Adam dan istri, kalau kau makan buah itu nanti kamu akan mati. Jadi kata Tuhan kalau makan buah mati. Kata iblis atau ular, hai Adam dan istri, kalau kau makan buah itu kau tidak akan mati. Kata iblis nggak akan mati, kata Tuhan akan mati ya. Nah, setelah dimakan Adam dan istrinya, rupanya Adamnya kagak mati. Sekarang pertanyaan Pak Dehe, siapa yang bohong? Tuhan atau iblis? Tuhan itu tidak berbohong, makanya saya katakan, apakah Adam dan Hawa itu masih hidup sampai sekarang? Kan tidak. Berat pertanyaannya. Sama nih, sama dengan Kristen sebelumnya nih. Aduh.
Mic-nya ketutup. Kalau kalian berdua ditembak itu kalau tidak pas di jantungnya kan tidak mati ya. Iya kan? Begini Pak Sitorus, mungkin belajar lagi sambil makbuk pinang lah, pusing-pusing dikit kayak sakit kepala. Nanti mungkin bisa Bapak baca ulang lagi. Ya betul, karena dikatakan di ayat 5 dikatakan demikian. Apabila engkau memakannya, tahu mana yang baik dan yang jahat. Malahan setelah mereka makan buah di tengah-tengah Taman Eden, mereka semakin pintar, bukan mati. Ya udah, kalaupun kau merasa dikatakan tadi di situ semakin pintar, kenapa kau tidak mengetahui yang sudah saya katakan? Berarti kau yang semakin bodoh. Apa yang Bapak katakan? Coba ulang lagi, manakah saya lupa. Apakah Kejadian- sampai sekarang? Kejadian 2 ayat 8 sampai 9, kenapa kau tidak mengerti? Kalau kau sudah membaca kitab itu keseluruhan, Apa bunyinya? Nggak ada jawaban. bilang tadi kan sudah dikatakan. Bacain aja lagi. Memang kau yang memanglah kau waru. Udahlah itu waru. Kau bukan Kristen kau. Seperti jawaban kau apa? Jawaban kedua kau adalah bukan Kristen. Sudah kupegang dua jawaban Pak Sitorus. Iya, memang kau tidak terpilih. Ya, jawaban ketiga akulah tidak terpilih. Atau coba tanya dalilnya itu di mana Pak Dehe? Begini Pak Sitorus. Aduh. Jangan kita orang Kristen sendiri bikin malu kita sendiri dengan kitab kita. Ditanya satu yang dijawab gitu. Tadi kutanya di mana ada di Alkitab bahwa di orang Kristen itu tidak boleh menikah kedua ketiga. Kata Bapak, sampailah kau. Kutanya lagi ini, beda lagi jawaban. Aduh bosku. Di mana yang saya katakan kau waktu menyatakan itu kan memang sudah ada dituliskan yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia dan Itu tidak boleh perceraian bos, itu perceraian. dan tidak ada dinyatakan jika kau mempunyai istri satu harus ada lagi istrimu yang lagi tidak ada dinyatakan Tuhan Yesus seperti itu. Ada rupanya yang dinyatakan seperti itu, tidak ada. Itu botolmu. Oh, nambah jawaban botolmu. Jangan-jangan istri tua gini. Bahasa roh udah mulai keluar lagi nih. Iya. Pak Ustaz, agak panik dikit. Ya selama maklum kami dari Sumatera panik kalau udah minum. Apa panik kalau sudah minum? Katakan. Kau yang mengatakan tidak ada dikatakan Yesus. Yesus tidak ada menyuruh. Apa tadi kau bilang? Minum dulu. Tidak ada dia menyuruh poligami. Tidak ada menyuruh dia mempunyai istri sampai banyak. Tidak ada. Yang saya tanya Pak Bosku, Sitorus yang ganteng, di manakah di dalam Alkitab orang Kristen atau Alkitab kita dilarang menikah lagi? Dari pernyataan yang sudah saya katakan itu, apakah diperbolehkan lagi untuk menikah lagi? Saya dan istri. Tidak ada jawaban. Kau sama istrimu itu sudah dipersatukan oleh Tuhan. Apakah Ya. apakah dibilang kau dan istrimu itu tidak dipersatukan oleh Tuhan? Aduh, ada lagi nggak terus tanyain ke saya? Aku tanya lagi, ada yang lebih berat lagi nanti. Banyak kali kau bertanya. Ya kan, Kau memang bodoh, ngapain ku tanggapin kau? harusnya Bapak sampai tua begini, firman Tuhan sendiri kagak tahu artinya.
Udahlah itu baru. Buat apa kau ini itu? Kau bukan Kristen. Dari tadi Pak Dehe dituduh bukan Kristen melulu. Aduh, kayak gimana ini? Aduh, laiku. Kenapa kalau beda pendapat kita lalu kau mengatakan aku bukan Kristen? Setega itu kau Bang Storus. Udahlah. Penonton berapa di situ? Itu yang Kristen itu tahu kau Kristen atau tidak dari perkataan-perkataanmu pun orang paham. Hampir semua orang Nias di Bogor sejak Bodetabek mereka kenal saya ini bahwa saya ini orang Kristen. Kenal. Itu kan kau yang menyatakan di sini. Aku nggak tahu kau di mana. Kalau mau di Nias, kau mau di Bogor, mau di Lumbang Rusana, nggak tahu aku kau di mana tinggal. Kalau mulut, burung beo aja pun bisa ngomong waruh. Makanya tanya Bang Sitorus, saya tinggal di mana? Nanti ku kasih tahu jawabannya pasti. Gini aja Pak Dehe, salibnya tampilkan aja Pak Dehe kayak kemarin. Nggak percaya dia. Memang jangan-jangan semua agama Kristen ini tidak percaya ke Kristen juga ya jadinya. Bimbang saya jadinya Pak Ustaz. Jangan KTP Kristen aja KTP semua. Aduh. Ini Pak Sitorus ya, saya itu Kristen tuh, salut saya. Turun dia. Kena lagi, pelanggaran lagi Pak Dehe. Ibu udah dibilang bahasa roh itu disimpan gitu. Kena lagi udah 3 kali dia pelanggaran itu. Heran saya. Aduh. Heran. Saya bingung juga ini si bapak ini. Kita berdiskusi lagi itu. Memang kita nggak ada jawaban. Iya dalilnya dalil dari Medan kan tadi. Mau macam mana kita jawab? Kalau dalil dari Medan susah lah. Nggak ada tertulis. Kan gitu, nggak ada tertulis gitu loh Pak Dehe. Iya betul Bos. Nah saya sebelum bertanya di forum ini, saya sudah bertanya-tanya sebelumnya dan jawaban memang tidak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti. Iya. Pak Dehe mau istirahat atau lanjut nih? Sepertinya saya malas kalau model begini lawan saya Pak Ustaz. Nggak ada yang ringan Pak Dehe, berat semua gitu. Mau macam mana? Saya suruh dia tadi kan lihat dulu TikTok saya sebelum 3 minggu saya di gereja pelayanan. Dia juga nggak mau lihat. Selalu kalau kalah debat rata-rata kawan-kawan saya ini fitnah. Fitnah jatuhnya ya. Maksud saya ya berdiskusi aja dulu kita. Begitulah Pak Ustaz. Mohon maaf nih Pak Ustaz ya. Nggak apa-apa Pak Dehe, nggak apa-apa Pak Dehe masih juaranya masalahnya. Nggak ada yang bisa jawab pertanyaan berat ini gitu. Makanya kita cari satu lagi lah ya Kristennya ya. Oke, Pak Dehe. Maaf biar kalian ngantuk nih. Iya, nunggu ngantuk. Satu lagi. Mana Kristen yang mau naik nih? Tulis di kolom komentar. Sabar ya teman-teman. Banyak banget yang minta naikin 40 lebih. Bingung saya mau naikin yang mana. Tadi sebelum saya naik ke Pak Ustaz, saya minta naik di TV, nggak dinaikin saya berapa puluh kali saya minta. Nggak bakalan berani ya di TV, blunder dia. Saya pengen bertanya ke dia di mana juga ilmunya sampai di mana. Oh iya, ini yang namanya Alek mana Alek? Nggak ada yang namanya Alek minta naik nih, nggak ada. Yang minta naik ini mana yang Kristen coba? Saya carikan langsung biar saya nggak nyari-nyari lagi gitu. Siapa?
Bupik kan namanya. Mana Bupik? Gak ada juga yang minta naik Bupik. Mana? Sabar. Yang minta naik, yang Kristen yang minta naik nih yang mana? Biar saya langsung naikin gitu. Mana? Konni, mana Konni? Adakah minta naik Konni? Namanya Konni. Ntar ya pada ya. Konni sama MNC. Ada nggak Konni atau MNC namanya? Oh, ini ada Konni. Baik. Nah. Iya. Halo, selamat malam. Iya malam. Malam Bang. Halo. Silakan dibuka dulu kameranya Bang. Bang Waru, shalom. Iya. Oke, sebentar dulu apa deh? Dia buka kamera. Oke, thank you. Bang Koni ini, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Kita Mau tanggapi diskusi tadi. global Iya, aja diskusi. gitu. Iya. Enggak, tadi yang masalah Adam. Oh ya, masalah Adam. Iya. Cuman itu aja. Bang Koni ini suaranya kok agak mendem gitu. Bisa dinaikin nggak halo. volumenya gitu? Biar agak kencangan Halo. dikit. Nah, Iya, halo. ya. Sip. Oke. Oke, silakan. Iya. Tadi ya Bang Waru nanya ya, kenapa Adam itu nggak langsung mati hari itu ketika dia makan buah? Ya, betul. Betul. Oke. Bang Waru buka Alkitab, bawa Alkitab, ada Alkitab. Ada di belakang. Coba ambil. Saya mau Bang Waru yang baca biar Bang Waru tahu. Yuk, Bang Waru ambil Alkitab dulu. Iya, kitab mana ini? Alkitab, udah ada Alkitabnya. Oke, sudah Bang Waru pegang Alkitab? Ya. Udah, oke. Buka Mazmur pasal 90 ayat 4. Oke, sabar ya. PDH lagi Sabar buka ya, juga. Oke, udah Bang Waru, tolong dibaca. Saya kekecilan di sini nggak bisa saya baca, tapi saya tahu judulnya ini Allah tempat perlindungan yang kekal. Oke, saya baca ya, Mazmur 90 ayat 4. Boleh. Sebab di matamu, di mata Tuhan, 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Oke, saya tambah lagi dengan sebelum saya jelaskan. Dua Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, atau 1000 tahun sama seperti satu hari. Maksudnya begini, kita 1000 tahun manusia di hadapan Tuhan itu satu hari, ya, di hadapan Allah, di hadapan Tuhan satu hari. Sekarang saya mau tanya, manusia tertua itu Metusala 969 tahun, tidak mencapai 1000 tahun. Adam tidak mencapai 1000 tahun. Di mata Tuhan tidak mencapai satu hari. Makanya pada waktu kamu memakan, Adam memakan tidak mati pada waktu itu, tetapi pada waktu tahun itu berjalan. Ya, ngerti ya? Mudah-mudahan Pak Waru mengerti. Di hadapan Tuhan, sekali lagi saya bilang, satu hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Manusia tertua di dunia dicatat di dalam Alkitab itu Metusala 969 tahun, enggak sampai 1000 tahun.
enggak sampai 1 harinya Tuhan. Makanya Tuhan bilang pada waktu Adam memakan, waktu itu langsung mati hari itu. Ya, mudah-mudahan Pak Waru ngerti ya. Ya, mudah-mudahan ngerti. Jadi teman-teman yang di bawah mudah-mudahan ngerti. Ya, ini bukan ngarang, saya pakai dalil. Saya pakai ayat firman di Mazmur dan di Petrus. Ya. 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 Itu aja Pak Waru ya. Baik. Mudah Pak Waru belajar lagi ya. Saya cuma mau bilang itu. Thank you ya. Silakan ditanggapi Pak Dehe. Kan. Silakan ditanggapi Pak Dehe. Pasti nyimak orangnya. Mudah-mudahan orangnya masih ada Pak Ustadz ya. 2 Petrus tadi ayat berapa Pak Ustadz? Coba. 2 Petrus 3 nomor 8. Nomor 8. Penulis Petrus. Katanya di hadapan Tuhan 1 hari kayak 1000 tahun. Kayak gitu. Itu kata Petrus. Iya, kata Petrus memang. Yang jadi pertanyaannya, si Petrus itu tahu dari mana sih? Terus Mazmur tahu dari mana penulis Mazmur tuh coba? Yang bingungnya saya di situ. Aduh, sayang sekali. Ini ibu atau bapak tadi Pak Ustadz? Bapak Koni tadi namanya. Makanya baru nyampaikan itu belum ditanggapi udah langsung loncat dia. Saya mau tanya, Petrus kok Petrus tahu dari mana kan gitu. Tahan saja ya Pak Ustadz ya. Silakan. Mudah-mudahan Pak Koni mendengarkan suara saya bahwa sebelum Taman Eden itu didirikan oleh Tuhan, saudara saya Petrus belum lahir. Jadi belum dia tahu. Karena dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu kata Petrus atau penglihatan Petrus, orang tahulah. Kedua mengenai Pemazmur pasal 90 nomor 4. 90 nomor 4. Sebab di matamu 1000 tahun seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu ini juga saya nggak tahu si Mazmur ini dapatnya dalilnya dari mana si Mazmur. Kenapa dia bisa tahu bahwa 1 hari bagi Tuhan 1000 tahun untuk manusia. Jadi si Mazmur ini belum tahu dia dari mana dalilnya ini. Iya. Jadi selain itu Pak Dehe saya juga bingung. Kalau 1 hari di hadapan Tuhan, memangnya di surga itu ada hari, ada matahari gitu di surga. Katanya kan Tuhan di surga kan gitu. Memangnya ada matahari kah di surga kan kayak gitu. Ada hari di sisi Tuhan kan gitu. Tafsiran mereka ini Pak Ustaz, mungkin tafsiran karena waktu didirikan kalender sudah pada pergi almarhum Tuhan itu. Dunia sudah nggak ada. Iya kan masih ada pertanyaan yang lain kan kayak gitu, meskipun ditunjukkan kan itu dalilnya kan kayak gitu. Dalilnya pun kan kita pertanyakan kan kayak gitu jadinya. Aduh. Ya Pak Ustaz, memang agak berat ini Pak Ustaz, berat emang. Aduh, baru ngomong juga ya. Nggak ada niat diskusi kali Pak. Iya, mungkin dengan saya baca ini kata beliau mungkin pas jawabannya, tapi belum pas. Baik. Kalau gitu satu lagi berarti batal tadi ya, Pak ya? Ya benar. Ya udah kita cari lagi satu nih. Kalau ada yang pendeta dong Apa ini? Satu lagi ya teman-temannya.
Habis itu saya pun juga mau istirahat nih. Mana yang Kristen yang dari bawah nih, saya nyarinya masalahnya. Sabar. Inikah kawan? Nah, bentar ya teman-teman, saya naikin lagi satu ya. Yang kagak sempat besok ya, yang kagak sempat besok. Halo, selamat malam. Selamat malam. Berhala. Baik. Kalau ada Edis TV ini saya naikin Edis TV loh Pak Dehe. Oh ya, saya suka itu Pak Ustadz. Saya suka. Iya, berat emang. Coba Edis TV ya. Kita mau lihat kan jawabannya kayak gimana kan kayak gitu. Ya, palingnya dia di sini dia dapat juga kalau ketemu saya. Paling kabur juga sih dia. Ada. Dah, mana orangnya? Adakah? Sabar. Yoris Yohanes. Sesuai giliran ya. Halo, selamat malam. Yoris Yohanes Riswanto. Selamat malam. Apa ini naik jadi berhala? Saya heran loh pada yang jadi berhala. Naik diem gitu jadi berhala. Apa heran saya. Berharap agar di-follow penonton atau kayak gimana gitu. Yang jelas nggak mau lah orang-orang nge-follow nggak jelas. Bentar ya. Mana nih? Putra Minang. Betul kan namanya Putra Minang? Ya. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Oh, Islam bang. Islam lah, Putra Minang Pak. Oh ya udah. Ada yang mau disampaikan? Oh, tidak ada Pak Ustadz. Oh ya udah kalau gitu saya ganti dulu ya bang ya dengan Kristen ya. Silakan Pak Ustadz. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman ya. Kita nyari yang Kristen kan kayak gitu. Mana yang Kristen mana? Coba ini. Halo, selamat malam. Apa ini Pak Dehe? Turun naik mereka. Belum ngomong sama Pak Dehe udah ketakutan duluan. Macam mana? Nah, apa punahkah ini Kristen? Sabar ya teman-teman, nyari satu aja susah nih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Turun sendiri kan? Heran dah. Coba kuli angkut maksa. Bingung saya yang minta naik lah hampir 80. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam bang, Islam atau Kristen bang? Kristen bang. Silakan open cam dulu bang.
Silakan dibuka dulu kameranya tuh saya undang. Halo. Halo. Bang, silakan dibuka dulu kameranya. Halo. Basa-basi bang, lama. Lama. Basa-basi, ya. Halo, selamat malam. Halo, Selamat malam. selamat malam. Malam Bang Onel. Islam atau Kristen gitu? Kristen bang. Silakan dibuka dulu kameranya Bang, karena syaratnya open cam gitu. Bentar bang. Eh, Apa pada turun sendiri kan? Heran saya loh. Iya. Heran saya. Dia yang minta naik, dia sendiri yang turun diminta buka kamera gitu. Langsung loncat. Aduh. Mana. Sabar ya teman-teman. Ayo, yang mana sih? Yang Kristen aja lah, Bangsal coba. Takut dia sama jenggotnya Pak Dehe mungkin ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Udah, saya 2 kali aja kalau ngomong ya. Nggak ada tempat untuk pansos tempat saya ya. Saya 2 kali aja ngomong. Kalau 2 kali ngomong saya sapa nggak nyahut, udah saya keluarin gitu. Yang mana nih yang Kristen? Bentar ya, saya cari dulu namanya yang agak Kristen gitu. Ini berubah-ubah terus nih yang minta naik. Mana yang Kristen coba? Aduh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam abang. Ya, Islam bang. Islam bang. Ada yang mau disampaikan? Kita nyari yang Kristen nih, ya, buat diskusi dengan Pak Dehe, dengan saya juga. Oh, iya bang, ini menarik juga saya pantau ini bang. Ada yang mau abang sampaikan sebelum kita gantikan? Oke bang, lanjut cari yang. Baik, kalau gitu saya izin turunkan dulu ya. Kita ganti dulu ya. Yang Kristen bang. Oke. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Baik. Udah ya. Mana. Silakan yang Kristen aja yang naik ya. Coba yang Kristen yang mana coba? Saya tulis namanya ya, tulis. Saya Kristen gitu. Saya naikin langsung. Saya bingung melihat ininya permintaan naiknya berubah-ubah gitu. Bingung saya naikin yang mana. Iya, bingung saya naikin yang mana gitu, berubah-ubah yang minta naik. Mana Toraja nggak ada yang minta naik. Bang Jeb
Mana Bang Jep? Ini ada namanya silaban nih, pas silaban nih. Halo, selamat malam. Pak Silaban, selamat malam. Halo Pak Silaban, selamat malam. Meskipun buka kamera, tapi kalau nyebisu kayak gimana? Ya udah, ya turun lagi gitu. Heran saya. Mana Bang Jep, baik. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam, Pak Ustaz. Malam Bang Jep. Kristen ya? Ya, betul sekali, Pak Tat. Oke, thank you Bang ya. Bang Jep nih Kristen yang terakhir saya naikin Bang. Sebelum kami istirahat, tadi ada beberapa diskusi ya. Dari awal dengan Pak Dehe gitu. Baik Abang, sebentar ya. Tadi ada beberapa diskusi ya, kita dengan sesama Kristen dan dengan saya juga Islam gitu, membahas tentang masalah Bible, dari masalah Paulus, habis itu masalah Tuhan, sampai dalil dari Medan, kan gitu. Kira-kira kita buka dulu dah pembicaraan kita. Abang mau nanya atau mau ditanya nih? Saya tertarik dengan Pak Dehe tadi, saya masuknya lambat Pak Stas. Tapi tadi Pak Dehe tadi sempat berkata ketika yang sebelum ini mengatakan bahwa memberikan referensi kitab Mazmur dan terus kemudian Pak Dehe mengatakan pemazmur itu tahu dari mana info itu, dan juga Petrus tahu dari mana info itu. Kalau Pak Dehe menggunakan perspektif seperti itu, cara pandang seperti itu, harus Abang sebentar Bang Jep. Bang Jep, suara Anda putus-putus, ngelak-ngelak gitu, gambar juga patah-patah gitu. Bisa cari tempat mungkin yang jaringannya agak bagus gitu. Oh iya. Iya, lag masalahnya. Lag. Suara Anda nggak kedengaran juga. Tuh, lihat teman-teman komennya, lag di bawah tuh. Ngelak. Suaranya juga nggak ada. Teman, apakah masih lag? Masih. Halo, tes. Coba Abang agak ke tempat terbuka dikit gitu, jangan dalam kamar ya, mungkin jaringannya gitu. Tapi aja lag ini Tat. Kalau saya keluar dari sini mungkin agak gelap, nggak apa-apa ya. Nih udah bagus. Coba silakan. Kalau keluar kamar agak gelap gitu. Ini saya tertarik dengan Pak Duhu tadi, nggak percaya yang dikatakan sama pemazmur, dan 2 Petrus mengatakan bahwa itu referensi dari siapa. Nah, lantas bagaimana Bapak bisa percaya Alkitab, sedangkan Alkitab itu kan ditulis hanya oleh para nabi seperti itu, Pak? Mengapa Anda bisa nggak percaya sama Daud yang menulis kitab Mazmur, kemudian 2 Petrus, surat Petrus, kok Anda nggak bisa percaya seperti itu, Pak Dehe? Tapi mengapa Anda bisa percaya sama Alkitab? Apakah Bapak percaya kitab Taurat yang ditulis oleh Musa? Jika Anda percaya, berarti Anda standar ganda. Ketika Anda tidak percaya sama kitab Mazmur seperti itu, bagaimana Pak Dehe tanggapannya? Iya. Jadi jawabannya begitu dari Bapak. Atau Bapak yang Iya, bertanya? maksud saya,
kok bisa Bapak berkata bahwa pemazmur itu tahu dari mana bahwa satu hari di mata Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia? Iya, Ya tentu saja kan dari Tuhan, itu kan wahyu Betul. dari Tuhan yang ditulis oleh Betul, Daud betul. seperti itu. Jadi pemazmur itu dari mana dia tahu itu? Betul. Kalau Bapak tahu dari mana? Coba dijelaskan ke saya. Ya tentu saja dari Tuhan, itu kan firman Tuhan kan, pewahyuan dari Allah sendiri. Kalau gitu saya tanya Bapak, Musa tahu dari mana tentang 10 loh batu itu? Karena Tentang hukum Taurat. Musa itu ketemu langsung dengan Tuhan. Ketemu langsung dengan Tuhan. Iya, di dalam Alkitab ketemu langsung. Oke, kemudian nabi-nabi yang lainnya seperti Yesaya. Jangan kita giring dulu ke sana. Kita kan tanya tadi Petrus sama pemazmur. Satu-satu dulu. Pemazmur kan nyanyian. Ya, Ya. oke. Nah, nanti kita bahas ke sana. Boleh. Enggak, kita sepakat dulu bahwa Mazmur ini ditulis oleh Nabi Daud kan, Raja Daud seperti itu. Iya, Pak Dehe kan? Raja Daud dari Ya, dan mana? apakah Pak Dehe percaya bahwa Dari mana dia tahu bahwa satu hari di mata Tuhan, di mata manusia, satu hari di mata Tuhan? Dari mana dia tahu? ya tentu saja dari Tuhan lah. Masa dari setan? Dari Tuhan Iya, itu lewat dalilnya. kewahyuan dari Roh Kudus. Di pemazmur itu Kan sudah dalilnya jelas di mana? dalilnya di Mazmur. Itu kan jelas Nah, itu kan dalilnya sudah ada di Mazmur itu. Itu kan kita kan sepakat dulu bahwa Daud ini terima wahyu dari Tuhan. Kita harus sepakat itu dulu. Jadi kalau Bapak percaya di mana dalilnya, dari mana bisa tahu, ya tentu saja dari Tuhan. Iya, yang saya tanya ke Bapak dari pemazmur 90 ayat 4 ini, siapa yang mengatakan itu kepada Daud? Dan di mana? Iya, tentu saja dari Tuhan, Pak. Dari Tuhan, pengetahuan itu atas ilham dari Tuhan. Betul, Kan tapi Nabi Daud itu di sama mana? saja. Bapak Anda percaya sama Daud kalau kayak gitu, Pak. Itu sama saja dengan kekristenan Bapak itu munafik ketika Bapak Anda percaya dengan Daud. Enggak, bukan munafik, Pak. Di firman Tuhan ini ngeri-ngeri sedap. Mengerti Bapak bilang ngeri-ngeri sedap? Ngeri-ngeri sedapnya begini. Tuhan berfirman kepada Daud. Di mana dia Tuhan berfirman kepada Daud bahwa satu hari itu sama dengan di mata manusia 1000 berapa? 1000 tahun. 1000 tahun. Dalilnya di mana? Biar saya tahu juga. Itu dalilnya udah jelas, Pak. Bapak di kitab Mazmur ini, Pak. Di situ Tuhan sering berkata bahwa beginilah firman Tuhan. Ya, Demikian firman Tuhan. Jadi apa yang dikatakan di kitab Mazmur itu tentu dari Tuhan. begini bos. Yang ditulis Begini. oleh Daud itu bukan asal ini. Iya. Saya sudah mengerti kata bos. Itu asumsi. Jadi di judulnya saja sudah Asumsi itu. Iya, Itu kan Nabi Daud. Aduh, gimana sih Bapak ini nggak Bos. percaya kok malah minta di mana referensinya? Aduh, Bapak, Iya, bagaimana iya. ini Pak Dehe ini? Ya, saya jelaskan. Kemudian 2 Petrus juga berkata, Gantian ngomongnya malah Bang kalau Jeb begitu gitu. kita Bapak dibuang aja di tong sampah, Pak. Beda lagi nih jawabannya. Lah, ini bos ya. Allah tempat perlindungan yang kekal. Itu judulnya. Doa Musa abdi Allah. Mengerti kata Bapak doa Musa? Kalau bahasa Niasia, fangadre Musa keluwalangi. Artinya apa? Doa. Musa yang berdoa, Musa yang berbicara, bukan Tuhan yang berbicara. Kan doa Musa, coba ayat 1. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Contohnya saya berdoa, ini Musa.
Saya kasih contoh langsung. Ya Tuhan, saya berdoa kepadamu malam ini. Kan begitu. Lalu ayat kedua, ketiga, keempat. Ayat keempat doa Musa, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Ini doa Musa kepada Tuhan. Bukan Ya, dikatakan doa lalu Musa, kan? Allah berfirman kepada pemazmur, kepada Daud. Bukan itu, bos. Kita jangan lari dulu dari Alkitab ya. Kita jangan lari dulu dari pembahasan kita. Ini adalah doa, bos. Coba bos baca dari ayat 1 Ya, sampai 4. Ya, betul kan, bos? Ya, itu doa Musa ya, berarti Musa yang menuliskan itu ya. Artinya itu pernah diucapkan oleh Musa. Sekarang saya bertanya, Musa dari mana tahu hal itu? Bukan doa Dari mana Daud. Musa tahu hal itu, bahwa satu hari di hadapan Pemazmur, doa Tuhan pemazmur. satu hari di hadapan manusia? Ya makanya kita bilang tadi dari mana dia tahu? Ini kan doanya. Bapak kan lebih percaya Musa kan? Bapak berkata bahwa Musa itu pernah bertemu langsung dengan Allah. Iya. Kenapa lari ke sana lagi? Ini- Bapak katakan bahwa Sebentar dulu, bos. Satu-satu dulu, Bapak kan bos. sebut-sebut Musa dari tadi, Pak. Salah mengungkapkan saya, bos, karena sudah jam 11 di sini. Apa itu aura-auranya agak-agak gelap sedikit, mulai Aura-aura gelap, iya. begini Pak Bos ya. Saya mah nggak lari dari firman Tuhan, bos. Saya nggak mengatakan. Bahkan dengan perbedaan ini, wawasan saya lebih tahu. Saya ingin tahu. Jadi di sini memang kurang pas jawabannya. Kenapa saya bilang kurang pas? Karena di sini adalah doa Musa abdi Allah. Ini doa Musa ini. Doa Musa, ya. Berarti udah Iya. benar doa Musa kan? Iya, ini jadi doa Musa ini yang dicatat oleh Daud. Nah, Contoh. berarti ketika Musa berdoa begitu, berarti itu kan betul kan, Pak ya? Artinya Musa betul mengetahui bahwa satu hari di hadapan Tuhan sama dengan Jangan 1000 dipotong hari. dulu, bos. Jangan dipotong dulu, bos. Biar bos Enggak, paham. soalnya Bapak dari tadi ngomong itu. Satu-satu, Bang, satu-satu. Saya ulang, ini adalah doa Musa sama seperti doa Padehe kepada Allah. Ini yang diceritakan di sini. Ya, ini judulnya doa Musa kepada Allah. Berarti sama saya alihkan doa Dehe kepada Allah. Lalu Padehe berdoa. Beda Pak, beda. Pak Dehe itu bukan nabi, Musa itu nabi. Kan contoh saya bilang, bos. Contoh. Iya, tapi analoginya berbeda. Analoginya Pak Dehe itu manusia Ini biasa. saya pakai bahasa Sedangkan yang Musa mengerti itu orang, nabi yang bos. pernah bertemu langsung dengan Tuhan. Iya, saya mengerti, saya paham. Artinya begini, ketika Musa berdoa bahwa satu hari di hadapan Tuhan, 1000 hari di hadapan manusia, berarti Tuhan itu Musa itu betul-betul tahu bahwa memang kenyataannya seperti itu. Dari mana dia tahu? Ya tentu dari Tuhan, karena dia sudah pernah bertemu langsung dari Tuhan. Kok bisa Bapak meragukan hal itu? Lah iya. Sama jika orang berdoa, Bapak engkau baik. Dari mana kita bisa tahu bahwa Bapak itu baik kan? Kan Tuhan yang bilang. Dalilnya di mana, bos? Itu kan jelas. Dari mana Musa? Dalilnya. Ini kan sudah jelas dalilnya, doa Musa. Ya, Jadi betul. ketika Musa berdoa seperti itu artinya bahwa memang benar seperti itu. Musa Ini yang Musa munafik yang menurut saya. mengatakan Bapak ini, Bapak bos. nggak paham dengan kekristenan. Waduh, nanti dulu framingnya, Bang Jeb ya. Pak Dehe-nya belum menanggapi tadi. Ya, Coba kita dengar dulu apa yang dimaksud oleh Pak Dehe. Saya nggak ngerti apa yang dimaksud beliau ya. Coba kita dengar dulu satu-satu gitu, gantian ngomong ya. Jangan nyerocos Ya, terus ya, akhirnya ya. nggak Dengerin ini aja kita dulu, Pak nggak ngerti apa yang mau disampaikan ya. Silakan Udah, gitu. lanjut Pak Dehe, keluarkan semua argumennya.
Saya nggak lama sih bos, sedikit aja. Ini kan doa Musa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Musa itu mengatakan 1 hari sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Yang mengatakan ini adalah Musa, bukan Tuhan. Itu titik. Saya nggak terlalu jauh, biar cepat. Silakan ditanggapi, gantian ngomong. Oke, ketika Bapak berkata bahwa ini siapa yang memberitahu Musa, kan seperti itu. Dari mana Musa tahu bahwa 1 hari di hadapan Tuhan? Ya tentu dari Tuhan, karena semua yang ditulis oleh Nabi itu dari Tuhan, Pak, seperti itu. Nggak ada di sini dia bilang Gimana buktinya? Musa Ya Tuhan yang buktinya menyampaikan ke Musa dia. pernah bertemu langsung dengan Musa. Jadi ketika Bapak berkata mempertanyakan hal itu, berarti sama saya dengan Bapak nggak percaya dengan ini, dengan yang dikatakan Musa dan yang ditulis oleh Daud. 2 nabi loh Bapak yang nggak percaya. Nabi Musa Bapak nggak percaya, Nabi Daud Bapak nggak percaya, kemudian Rasul Petrus Bapak nggak percaya. Jadi menurut saya Bapak munafik jika dikatakan Kristen. Oh, jawabannya Beneran, munafik. Pak. Ada 3 ini orang penting, tokoh bersejarah di Alkitab. Bapak tiga orang ini Bapak bantah semuanya, dan Bapak katakan itu nggak benar. Saya Jelas tidak sudah ditulis katakan dalam tidak firman benar. Tuhan. Saya tanya itu dari mana, saudara? Ya, Bapak kan bertanya mana dalilnya, dari mana mereka tahu. Artinya kan sama saja dengan Bapak nggak percaya dengan hal itu. Memang saya tidak percaya. Bapak sudah tahu saya tidak percaya. Kenapa Bapak ngotot untuk saya percayai itu? Itu kan kata Daud, bukan kata Tuhan. Dan yang tak di sana itu apa? Ini kan Alkitab ini. Aduh, bingung saya mau jelasin Pak Dehe ini. Kata Daud, kata Musa, berarti apa yang diucapkan oleh Musa itu bukan firman Tuhan ya menurut Bapak. Apa yang diucapkan oleh Daud bukan firman Tuhan. Bingung saya Pak Dehe ini. Jangan bingung bos, justru pertanyaan saya ini. Terus di dalam Alkitab itu apa yang Bapak percaya seperti itu? Kata siapa yang Bapak Saya percaya? percaya itu adalah kata Tuhan, bukan kata Petrus. Aduh. Oke, saya karena Bapak bilang percaya. Oh, seperti itu. Oh, Saya kayak gini Pak Dehe nangkapnya ya. Contoh nih ya, saya berdoa, ya Allah, ya bagaikan di tempatmu 1000 hari, di tempat saya 1 hari di tempatmu, maka panjangkanlah umurku. Kan kayak gitu. Ini doa saya, bukan firman Tuhan. Kan gitu. Nah, yang dimaksud Pak Dehe pula, di mana Tuhan berfirman bahwa 1 hari di tempatnya 1000 tahun di muka bumi, atau menurut manusia. Mana Tuhan berfirman kayak gitu? Bukan doa dari saya. Itu maksudnya. ya betul. Ya, itu kalau tangkapan saya. Ya, Kalau dibetulkan ini Pak Dehe Pak kan Dehe dan silakan dijelaskan. Ya, tentu semua yang ditulis oleh nabi-nabi itu bersumber daripada Tuhan sendiri. Semuanya diwahyukan, seperti Nabi Daud, Nabi Musa, Yesus pun juga, rasul-rasul juga itu dari Tuhan. Jadi ketika dia mengatakan seperti itu, kita nggak usah lagi mencari dalilnya di mana. Itu kan sudah jelas-jelas ada Alkitab. Kalau Bapak mau cari lagi di mana Tuhan pernah ngomong kayak gitu, waduh, gimana ya mau menjelasnya ke Pak Dehe ini? Bingung saya Pak Dehe. Nah, Jangankan Bapak bingung, saya aja bingung. Jadi enggak, saya bingung lihat Pak Dehe, bukan bingung dengan kekristenan. Saya bingungnya sama Pak Dehe doang.
karena ngaku Kristen tapi nggak percaya yang dikatakan Musa, nggak percaya yang dikatakan Daud, nggak percaya yang dikatakan Petrus. Terus Bapak percaya sama siapa? Aduh, saya pakai bahasa sehari-hari saja, Nggak bos. percaya juga sama yang dikatakan Yesus. Nggak gini, Bapak percaya nggak sama yang dikatakan Yesus? Tadi kan saya bilang, bos, makanya jangan ngopi kalau saya bicara. Saya bilang itu tadi. Saya nggak ngopi, nggak rokok. Saya nggak ngopi dan nggak rokok. Sama dengan kita, sama. Saya nggak ngopi, tidak ngerokok. Makanya saya bilang, bos, saya itu percaya kepada Tuhan, bukan kepada Daud atau kepada Petrus atau kepada Paulus. Di sini, bos, bisa kita ambil sederhana saja. Kita punya anak kecil, lalu kita suruh dia berdoa. Doanya begini: Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Itu kan doa orang ini kecil tadi, bukan firman Tuhan. Mengerti nih, bos, apa enggak? Iya, tapi pertanyaannya, anak kecil itu kan nggak pernah ngobrol sama Tuhan kan? Sedangkan Iya. Musa pernah ngobrol sama Tuhan. Jadi kalau ketika Musa berdoa kepada Tuhan, bisa saja informasi itu dia sudah dapat dari Tuhan bahwa Musa 1 hari di depan saya sama dengan 1000 hari. Makanya Itu tafsiran, bos. mengeluarkan perkataan seperti itu. Betul. Jawabannya berarti bisa saja. Dan Kayak gimana? kemudian bukan hanya di kitab Mazmur saja yang berkata seperti itu, di kitab-kitab lain pun ada, di 2 Petrus ada, dan nanti saya akan carikan lagi referensinya. Bukan hanya di Mazmur doang, bukan hanya di Petrus saja, masih ada lagi yang lain, tapi saya belum ini. Silakan nanti Pak Dehe cari. Jadi kalau Bapak nggak percaya sama 2 referensi itu, bahwa berarti kekristenan Bapak itu perlu dipertanyakan, karena Petrus mengatakan hal yang sama, Daud juga mengatakan hal yang sama, dan Musa pun mengatakan hal yang sama. Jadi 3 orang yang mengatakan hal yang sama ini Bapak nggak percaya. Jadi siapa lagi yang Bapak mau percaya? Tentu ini semua dari Tuhan, Pak. Betul Ini itu. dari Tuhan. Jadi kalau Yang saya referensinya Bapak mau cari bilang- tahu, aduh sulit. Yang saya bilang, bosku, Dalam- Bang Beb, itu adalah doa Musa, bukan firman Tuhan. Itu Yang menjadi pertanyaan kan Bapak bertanya bahwa dari mana Musa tahu kan? karena dia yang berdoa. Dari Nah, itu Bapak sudah jawab sendiri karena dia yang berdoa. Berarti Musa tahu karena dia sendiri yang berdoa. Berarti Bapak sudah tahu jawabannya kan? Masa Pak Dari Bang mana bisa? Zek nggak tahu doanya? Yang saya bilang itu bukan Berarti- firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Itu adalah doa Musa, makanya dia tahu apa yang dia doain. Contohnya Pak Dehe tadi pagi doain apa? Saya ceritalah doa saya gitu. Makanya Pak Dehe tahu doanya karena dia yang berdoa. Lah lalu Bapak Bang Zek, Adalah saya berat tahu berat doanya karena berat saya- ini Pak Dehe. Hmm. Pak Dehe Berat, iya. enggak. Yang berat beratnya dah. Pak Dehe ini masa nggak percaya sama dua nabi dan 1 rasul, nggak percaya. Saya percaya itu Saya malah heran ini sama Pak Dehe. dari kemarin nih, bos. Saya percaya kepada Tuhan dari yang dari mana menciptakan dari langit mana bumi. dari Yesus. mana nabi itu tahu, dari mana nabi dan rasul itu tahu kalau 1 hari sama dengan 1000 hari? Dari mana? Ya tentu dari Tuhan lah. Ya Allah, itu Itu doa kemudian ditulis di Pak. Alkitab, kemudian aduh. Ya udah Saya senang ini kalau dekat rumah kita, Bang Pak Dehe, Zek. udah Gimana? kayaknya muter-muter nih Pak Dehe ini. Iya. Enggak tuh dia pura-pura tahu. Enggak, tapi 3 nabi dia nggak percaya ya. 3 nabi di Alkitab ini nabi kaleng-kaleng, ini nabi besar, tapi dia nggak percaya. Oke, kalau gitu selamat malam Selamat malam, Bang Pak. Pak Ustaz ya. Oke, Ya, ya. selamat malam. Dehe. Iya. Oke.
Ya ya kalau saya ngerti sih Pak Dehe, bukan nggak percaya dengan Nabi Musa atau Nabi Daud, percaya gitu, tapi kan itu isi doa, kan kayak gitu isi doa. Jadi yang dimaksud Pak Dehe ini ya mana firman Tuhan gitu, bahwa sehari di tempatnya 1000 tahun di sisi manusia. Itu mana Ya. firman Tuhannya, bukan isi doa. Itu yang dicari, maksudnya gitu ya. Kalau paham saya sih kayak gitu. Memang berat sih ya, berat. Tiba lagi-lagi juara pula ini malam ini Pak Dehe ya. Aduh Pak Dehe, sebelum kita bubar ada yang mau disampaikan kita? Oke, terima kasih Pak Ustadz. Buat para pendengar semua yang menonton, simpanlah kebaikan dari diskusi kami, keburukannya buang. Buat saudara-saudara saya Kristen, jangan karena kita berbeda pendapat lalu saya difitnah. Iya. Sebetulnya diajari mana ini yang dicari Pak Dehe itu seperti apa. Ya begitu, jangan kita saling fitnah, nggak bagus ya. Karena kayak orang Kristen jangan kasih ya. Begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Dehe ya atas menemani malam ini ya, berdiskusi dengan saya. Diskusinya betul-betul acak malam ini. Betul Pak Dehe, saya dukung dan sekali lagi terima kasih. Saya izin turunkan dulu Pak Dehe gitu ya. Mungkin kita akan tutup dan berdoa bersama gitu dengan sesama muslimnya. Oke ya Pak Dehe. Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat malam Pak Dehe, sehat selalu ya. Oke teman-teman semuanya, karena mata saya udah 5 watt gitu ya. Iya 5 watt udah mata saya teman-teman, gak bisa lagi saya teruskan. Ya mungkin nanti insya Allah akan kita sambung besok pada Isya gitu ya. Oke teman-teman yang di YouTube dan yang di TokTok 12.500 orang ya, kita doa bersama dulu ya. Tapi sebelum itu saya mau berterima kasih kepada para pemberi gift ya. Gift yang Anda berikan itu saya gunakan untuk menunjang dakwah dan menunjang ibadah. Semoga para pemberi gift ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dilancarkan selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga berterima kasih kepada para ahlu sedekah yang telah membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan sedikit hartanya ya untuk membelikan mushaf Al-Qur'an, dan akan kita bagikan gratis ke seluruh pesantren di Indonesia untuk para penghafal Al-Qur'an dan pembelajar Al-Qur'an. Semoga amal jariah yang Anda berikan ya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang mengantarkan Anda ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jika Bapak Ibu dan saudara-saudariku ya ingin ikut berpartisipasi menyumbangkan sedikit hartanya untuk membelikan mushaf Al-Qur'an yang di YouTube, silakan ada saya pin ya nomor rekening dan nomor WhatsApp-nya untuk konfirmasi. Tuh ada saya pin di kolom komentar. Dan teman-teman semuanya yang ingin ikut partisipasi, Bapak Ibu semuanya, silakan Anda untuk menghubungi di nomor yang saya sematkan ini ya, nomor WhatsApp ya Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum itu ya sambil kita screenshot dan Anda sambil WhatsApp, saya akan balas WhatsApp insya Allah besok ya, kalau saya nggak ngantuk malam ini, tapi kalau saya ngantuk besok ya ditunggu aja. Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku, mari kita meminta kepada Allah semoga ya rezeki kita dilancarkan, diberikan sehat badan, selamat dalam beragama, selamat dunia akhirat, dan ya semoga hidup kita dirahmati, diberkahi, dan di dalam kehidupan kita semoga kita selalu diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi segala permasalahan dalam hidup. Ya, itu adalah terjemahan doa yang akan saya baca dalam bahasa Arab ini ya. Jadi jangan Kristen nanya lagi mana artinya. Bukan mana artinya, mana telinga kau pasang lu ya. Udah dijelaskan apa artinya ya. Baik,
Mari kita mulai dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'in ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'asiyatika wa bi fadlika amman siwak wa'fu anna ya Karim wa'fu anna ya Rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku. Saya memohon maaf ya atas segala kekurangan yang ada di dalam live streaming saya. Ya teman-teman semuanya, ambil yang baik dari saya, buang yang buruk. Jangan diterapkan jika Anda sholat di masjid ya. Dah, itu aja pesan saya. Ya, kan nanti kan waktu di masjid ingat-ingat pula ya pesan saya. Ambil yang baik, buang yang buruk ya. Sendal saya udah 10 tahun kagak ganti-ganti, udah buruk gitu. Ya, ambil aja yang baik kata Ustadz Yusuf. Salah. Kalau kayak gitu sendal kalian tiap hari baru melulu ya, jangan, salah itu malah jadi dosa ya. Maksudnya dipergunakan ya di dalam live streaming ini apa yang saya sampaikan dengan baik ya dan masuk silahkan diamalkan, yang buruk menurut Anda dibuang, bukan berarti ya penilaian Anda menjadi buruk kepada saya. Jadi seperti itu. Baik ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya ya, Anda dimanapun berada di belahan dunia manapun ya, sekali lagi syukron jazakumullah. Semoga Anda sekeluarga selalu dalam rahmat Allah dan semoga Anda sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kesehatan. Saya Yusuf PI dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarbaru ya, di Kelurahan Cempaka. Teman-teman kalau mau silaturahim boleh ya ke Cempaka. Saya biasanya sholat di Masjid Darul Falah gitu ya, di Masjid Darul Falah di Cempaka. Buka aja di Google Map Masjid Darul Falah Cempaka ya, insyaallah kalau mau ya saya biasanya sholat 5 waktu ada di situ, kalau enggak di rumah gitu ya. Silakan untuk silaturahim dengan saya di masjid tersebut. Barakallahu fikum, al-afu minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.